apapun ya, mau karya mau itu apapun ya, yang bukan milikmu gitu istilahnya. Ketika itu kamu ambil dan dari yang kamu ambil itu kamu bisa menghasilkan sesuatu, kamu maling. Selamat datang kembali di Laptram Project. Hari ini saya udah bareng Mas Momo Biru. Tanpa perlu mungkin aku perkenalin panjang lebar, udah banyak juga yang kenal, mengingat aku tadi lihat followersnya juga udah banyak, albumnya udah banyak. Kalau cari nama Momo di YouTube banyak banget. Tapi ya mungkin Mas Momo bisa menyapa dulu teman-teman yang ada di luar. Halo buat teman-teman semua, semoga sehat-sehat semua di sana walaupun kondisi kita sekarang lagi benar-benar kacau balau ya, tapi aku yakin nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu aja sih sebenarnya. Ya sekarang sibuknya ngapain aja nih Mas selain musik? Ini kan banyak. Ya, musik kalau buat aku sih udah bukan ini lagi sih, bukan masalah kesibukan dan lain-lain. Aku selalu melihat musik itu sebagai tugas. Kalau tugas itu istilahnya kalau misal kita mungkin sama-sama sebenarnya kita dari luar Jawa. Ya. Tapi kalau misal dalam budaya Jawa itu juga ada yang namanya dawuh. Kalau menurutku, jadi setiap orang itu dilahirkan dengan satu tugas tertentu, dan itu tugas itu spesifik, masing-masing orang akan punya tugas beda-beda. Dan kemungkinan kalau aku menggambarkan diriku sendiri, tugasku di musik itu tugas ya, cari duit juga di situ gitu, karena gimana pun yang namanya dapur butuh ngebul ya, itu udah pasti ya. Tapi aku pikir ya secukupnya lah. Terus kemudian aku masih berurusan dengan bermusik, pekerjaanku sehari-hari juga masih berurusan dengan bermusik. Aku juga kebetulan pengajar juga di salah satu lembaga pendidikan audio engineering namanya Jogja Audio School. Kemudian aku masih aktif di dunia outdoor istilahnya. Jadi seperti biasa posting mana-mana. Seperti biasanya masih masuk keluar hutan. Karena mungkin selain tugas aku juga butuh stress release lah istilahnya. Sesuatu yang bikin aku tetap bisa waras. Nah, kewarasanku itu ada lebih banyak kalau aku masuk dalam hutan sih istilahnya. Jadi masih sekitar setelah. Ya, terus kalau bahas soal musik mungkin atau bagaimana Mas Momo dalam bermusik itu kan aku udah lihat ada yang ngebahas itu kan di interview-interview yang lain. Nah, cuma yang aku penasaran itu, dan mungkin teman-teman di luar sana juga belum tahu banyak kan. Kalau lihat dulu bisa dibilang Captain Jack ini cukup punya banyak basis yang monster Jackers ini kan di wilayah Jawa ya, Jawa sama Sumatera ada juga. Sebenarnya kalau dibilang besar sih enggak, cukup sporadis lah istilahnya. Ya di Jawa ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada, di Sulawesi ada sedikit juga, sampai mungkin tempat-tempat yang dulunya aku sangka itu nggak mungkin ada yang tahu lah, soal kayak Ternate gitu dan sekitarnya itu juga Ternate. Ya karena pernah manggung juga di daerah. Ternate belum. Yang Sulawesi itu terakhir kemarin itu di Makassar. Makassar. Terus aku juga kemarin sempat ke Palu juga dan segala macam. Jadi masih ya ternyata ada yang tahu juga gitu, walaupun apapun yang aku bawa ya, pesan-pesan yang aku bawa dari musik ataupun genre musiknya itu sendiri, aku pikir nggak populer ya, bukan sesuatu yang populer. Nah itu Mas, ini musik yang dibawa ini juga dengan musik yang ibaratkan belum ramah di telinga mayoritas rakyat Indonesia, terus lirik-liriknya itu. Ya. Itu bagaimana ketika kan kita tahu bersama Captain Jack ini dulu sama-sama semua awal-awal di Captain Jack itu pernah, kalau nggak salah album kedua itu atau yang masuk mayor. Itu apa nggak sulit gitu masuk ke jadi dulu kan kalau mau diceritain, tapi aku yakin ntar ada hubungan sama topik kita yang ke depan akan kita bahas gitu kalau berpikir. Jadi gini, awal itu sekitar tahun 2003-an. Tahun 2003-an udah lama banget. Waktu itu tren, kita ngomong tren, karena kita tahu orang Indonesia ini selalu latah. Trennya adalah ketika seseorang ya, anak muda gitu ya, mereka tertarik dengan musik, pengen bermusik. Yang mereka lakukan adalah mereka bikin karya sendiri, terus mereka bawanya karya ke Jakarta,
semuanya berlomba-lomba gimana caranya bisa masuk label. Karena waktu itu prestis banget gitu, masuk label itu jadi prestisius sekali. Kebetulan aku sama anak-anak nggak pengen seperti itu, nggak pengen dengan cara seperti itu. Karena menurut kami ini kayak apa ya? Aku dari dulu sampai sekarang ketika ada orang menyebutkan kata industri, ketika orang ada menyebutkan kata industri, satu hal yang ada di kepala aku adalah rasa ketidakpercayaan sebenarnya. Ada sesuatu yang salah gitu loh. Ketika ada orang menyebut kata industri, aku udah nggak percaya duluan gitu. Salah satunya itu. Nah, akhirnya kami bikin karya sendiri dengan swadaya sendiri. Waktu itu sampai jual motor, ya bisa-bisan lah, benar-benar bisa-bisan. Bikin lah, jadi satu album. Kami cetak waktu itu masih kaset CD, terus kami jualan masih sekitar Jogja, Jawa Tengah. Ya mungkin salah satunya di Solo juga, Solo sama masih sekitar situ ya. Selang sekian bulan ternyata nih radio di seputar Jawa Tengah ini kami dapat respon yang positif. Itu kami juga cukup kaget sebenarnya, karena saat itu memang yang semuanya serba, pokoknya gimana caranya bikin lagu yang menjual, yang enak dengar, yang pop lah istilahnya. Semuanya soal masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, cinta-cintaan dan segala macam. Dan kami waktu itu nulis hal-hal yang memang di luar itu gitu, hal-hal yang benar di luar itu. Kuku baja ya misalnya itu misalnya kuku baja itu juga kan hal, aku bilang itu cara pandang seorang laki-laki menilai sebuah feminisme sebenarnya kalau pikir. Dan itu pun akhirnya ternyata orang juga bisa relate gitu. Karena aku mikir gini, bukannya orang Indonesia ini nggak bisa nerima topik-topik baru sebenarnya. Cuma permasalahannya adalah banyak musisi, banyak seniman itu takut untuk mengeluarkan satu pemikiran-pemikiran yang anggaplah progresif gitu ya, atau anggaplah agak sedikit nyeleneh gitu. Nah, setelah kami jualan dalam kurun waktu 3-6 bulan kalau itu nggak salah. Saat itu kami memecahkan beberapa rekor di toko-toko kaset untuk penjualan indie terbanyak. Kami juga cukup kaget waktu itu. Di Jogja sendiri, di satu toko tertentu ya, sekarang sayang sudah ditutup ya tokonya karena memang CD dan kaset udah nggak laku lagi ya. Dengan zaman sekarang. Ya, kami di situ bisa menjual 1000 keping. 1000 keping dalam kurun waktu 4 bulanan kalau nggak salah. Nah itu ternyata dilirik oleh label tertentu, ada label nasional. Kami ditawarin kontrak, dan karena pada saat itu aku anggap kami masih goblok ya, apalagi kalau urusan legal. Jadi seperti biasa kalau kita masuk dengan label ya, tapi dimanapun ya, kalau aku pikir bukan cuma label ya, kalian masuk ke satu ranah institusi tertentu gitu ya, yang berhubungan dengan legal ya, kontrak kerjasama. Itu terkadang kita akan ditawarin satu paket dengan tebal sekian ratus halaman gitu, yang harus dibaca saat itu juga dan harus diputuskan saat itu juga. Dan menurutku itu jebakan sih sebenarnya. Karena pada banyak hal. Ya, tanpa bisa mempertimbangkan banyak hal. Ya, nggak semua orang bisa nyewa pengacara misalnya untuk itu ya, karena jangankan untuk nyewa pengacara, makan itu susah misalnya. Jangan untuk nyewa pengacara kalau aku pikir. Karena memang waktu itu euforia ya, mungkin kami tiba-tiba seneng banget karena dapat hal seperti itu. Ya udah, kita sign jalan, dan ternyata memang banyak ya, kalau dipikir-pikir lebih banyak merugikannya sebenarnya gitu istilahnya. Apalagi kalau misal kita ngomong masalah materi ya, lebih banyak merugikannya. Kalau bukan itu masalah yang paling besar adalah aku pikir masalah waktu. Jadi selama di kontrak itu ya kami akhirnya lebih banyak buang waktu. Apa yang harusnya bisa kami kerjakan sendiri, kami harus berpasrah kepada satu label tertentu gitu untuk memutuskan. Itu yang paling. Nah, setelah itu akhirnya dalam kontrak satu album kami keluar. Karena memang kalau aku pikir apalagi sekarang kalau kita bisa melakukan sesuatu itu sendiri gitu, dengan effort yang kita punya gitu ya, kenapa tidak dilakukan sendiri, kenapa harus bergantung gitu. Dan sekarang mungkin semangat itu sih yang masih coba aku pegang, semangat untuk tidak bergantung itu yang terpenting. Apalagi itu sampai akhirnya keluar juga dari label. Apalagi satu lagi, semangat untuk tidak diperintah oleh siapapun.
Nggak diatur-atur dalam karya. Ya, misal salah satunya itu misalnya yang masih aku pertahankan sampai sekarang sih. Oh ya. Terus ini kan banyak kemudian yang bilang bahwa kalau kita bikin band atau misalnya jadi musisi gitu kan, begitu masuk label yang misalnya label nasional itu adalah satu kayak kebanggaan tersendiri gitu. Nah, Mas sendiri yang berpengalaman pernah garap album sendiri, lalu kemudian pernah garap album secara secara sama-sama dengan label itulah. Mas sendiri kalau dengan keadaan yang sekarang lebih gampang gitu kan kita mempromosikan lagu-lagu kita. Kalau dulu kan harus promosi, jualan kaset ini mana-mana, itu kan menentukan. Nah, kalau yang sekarang bagaimana pandangan Mas? Sekarang semuanya jadi jauh lebih mudah sebenarnya. Untuk pada akhirnya kita tergantung pada satu institusi tertentu karena kemajuan teknologi ya, jadi lebih kecil lah, apalagi sekarang kita nggak bisa nutup mata juga kalau ya label-label gede di Jakarta itu udah pada rock bottom semua istilahnya. Karena banyak teman-teman seniman ini sudah bisa gitu loh memproduksi karya sendiri, mendistribusikan karya sendiri, terus mereka bisa mempromosikan karya sendiri lewat sosial media, jadi semuanya jadi jauh lebih gampang. Hanya kita nggak bisa nutup mata kalau memang ada plus minus ya. Ketika zaman 2003 ke atas itu memang semuanya serba susah untuk merekam, untuk mendistribusikan segala macam serba susah. Akhirnya personal yang melakukan kegiatan seperti itu, aku bisa bilang lebih kuat aja sih, lebih punya semangat yang lebih besar gitu, lebih fight lah istilahnya. Nah, ketika sekarang semuanya jadi serba mudah, aku melihat ada kecenderungan orang jadi malas sebenarnya karena kemudahan. Ini susah. Padahal dulu itu sesuatu yang mudah gitu istilahnya, tapi sekarang jadi susah gitu. Nah, mungkin itu plus minusnya. Tapi kalau misal aku yakin sekarang ya, aku yakin banyak sih teman-teman musisi sekarang yang mereka tahu kemudahannya apa, tapi mereka tetap menanamkan spirit untuk fight itu juga gede. Aku yakin itu bakal jadi sesuatu. Tapi kalau aku pikir yang sekarang ya terutama ya dari kita tarik garis sekitar 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun belakangan lah, dari 2017 mungkin ya, dari 2017 sampai sekarang ini ya. Nah, sebenarnya masalahnya ini berubah ya. Kita nggak ngomong masalah entar ada distribusi, promosi, ada masalah satu yang lebih besar lagi. Nah, itu yang aku takutkan sekarang. Aku khawatirkan sekarang. Ini makin menarik ini karena memang ini sebenarnya di tengah kemudahan yang sekarang ini ternyata menciptakan masalah baru gitu, yang sudah seharusnya bikin kita musisi lebih mudah berkarya dan bisa mengeksplorasi ide lebih banyak, tapi ternyata malah menimbulkan masalah masalah baru. Seperti yang Mas bilang tadi, orang kayak udah karena gampang ya gampang-gampangnya aja bikin. Kalau dulu aku pernah dengar itu dari beberapa cerita kawan, bahkan untuk bikin satu lagu itu butuh waktu berhari-hari, bahkan ada yang sampai bulan. Terus untuk bahkan kalau misalnya ada kata yang sama pun misalnya di dalam satu lagu itu harus perlu direvisi berhari-hari. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan semakin mudahnya ini, orang malah jadi malas berpikir gitu, ada lagu ini yang penting bisa cepat didistribusi dan menghasilkan uang, ya udah direkam aja, dipublikasi aja. Nah, Mas sendiri kalau melihat yang sekarang seperti itu bagaimana? Ini panjang ya. Gini, setiap aku melihat satu masalah tertentu atau aku sedang mendalami satu hal tertentu, itu aku selalu akan tarik garis di titik akar paling bawahnya gitu. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Nah, sekarang kalau kita misal ngomong musisi, kan keluar pertanyaan tuh, kenapa saya main musik? Apa sih yang akan aku dapat dengan musik dan apa yang akan bisa aku hasilkan dengan musik? Ini kita nggak ngomong materi ya. Hasilkan ini bisa ke apa ya istilahnya? Bisa ada efek baik buat orang banyak gitu istilahnya ya. Nah, sekarang tadi kalau aku bilang bahwa ini kalau buat aku ini seperti sebuah tugas gitu ya. Nah, apa sih tugas musisi sebenarnya gitu loh? Karena semua ya, dokter itu tugasnya menyembuhkan orang gitu ya, bukan mencekik pasien agar mendapatkan uang lebih gitu misalnya ya, dokter misalnya. Terus
perangkat masyarakat itu adalah tugasnya melayani masyarakat agar masyarakat mendapatkan kemudahan, bukan untuk mencekik masyarakat untuk mendapatkan uang lebih. Sekali lagi ya, misal musisi gitu, apa sih musisi? Ya musisi tugasnya udah jelas, musisi itu bukan apa ya, bukan meninabobokan, membahagiakan, menghibur masyarakat dan pada akhirnya mereka terlena gitu ya. Nggak, musisi itu kayak, kalau aku pikir ya, kalau misal kita lagi dalam hutan ya, nah aku orang hutan gitu, analoginya ke hutan ya. Musisi itu adalah, kalau misal diibaratkan musisi ini binatang gitu, musisi ini monyet. Jadi misal ya, ada ekosistem sungai gitu. Ada sungai, ada pohon dan segala macam. Tiba-tiba ada satu anak rusa lah jatuh ke dalam sungai. Terus anak rusa ini diincar sama buaya. Monyet ini kan teriak, mengingatkan orang tuanya, mengingatkan sekitarnya kalau ada yang jatuh ke dalam. Nah, aku pikir musisi ini monyet. Musisi itu memberikan satu gambaran tertentu bahwa ada loh kegelisahan di masyarakat yang harus diangkat, yang harus dipikirkan ulang. Tidak hanya meninabobokan ya? Bukan hanya meninabobokan, bukan hanya menjual tentang apa ya, hal-hal yang mungkin zaman sekarang nyebutnya receh mungkin ya. Bukan tentang nilai-nilai receh doang. Bukan aku nggak pernah setuju kalau seni itu adalah sebuah bentuk hiburan. Seni kalau kita mau tarik garis sampai zaman Plato, Aristoteles dan segala macam, seni itu sebagai satu anak dari filsafat istilahnya, untuk orang akhirnya bisa menghayati kehidupan, bisa merasakan sesuatu, bisa lebih dalam gitu istilahnya. Makanya filsafat dan seni itu di zaman itu kencang banget, dan itu bukan cuma di Yunani, di peradaban misal di peradaban India gitu, Hindu dan segala macam itu juga termasuk salah satu. Kenapa di situ ya pesan-pesan spiritualnya, dan musik itu akan selalu akrab banget dengan spiritual, dengan religiusitas, dengan banyak hal, bahkan mungkin sampai ke fase meditatif ya, penyembuhan dengan musik dan segala macam. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh kalau aku pikir. Nah, di situ akhirnya aku berani mengambil satu kesimpulan bahwa menjadi seorang musisi gitu, berarti ada tugas berat gitu yang harus aku pegang. Tugasnya itu adalah aku harus membagikan pemikiran-pemikiran yang menurutku ini pemikiran-pemikiran yang bisa membangun dan positif dan segala macam, atau pandanganku atas kegelisahan tertentu, persepsiku atas satu masalah-masalah tertentu, ini harus aku bagikan lewat seni istilahnya, misal kayak gitu ya. Nah, kita tarik garis ke sekarang. Yang terjadi adalah musik itu dinilai dari sensasinya. Satu artis tertentu masuk dalam berita selebriti tertentu, menghasilkan sekian miliar dengan menunggangi kendaraan mewah dan segala macam. Yang dilihat orang kebanyakan gitu. Apalagi buat orang-orang Indonesia, aku nggak nahan buat ngomong ini. Buat orang-orang Indonesia yang persentasenya itu lebih banyak yang lapar. Mereka akan bermimpi. Ini. Dan akhirnya mindset yang tercipta adalah musisi ini adalah satu jalan untuk menghasilkan duit yang besar sekali. Jadi orientasinya malah jadi orientasinya ke duit. Orang lupa akhirnya bahwa apa sih musisi ini sebenarnya? Apa sih tugasnya? Apa sih yang menjadi hal paling penting dalam musik sebenarnya? Itu semuanya dilupakan. Sampailah kita ke tahun 2020. Dimana tadi kalau kita ngomong musik bahwa sekarang jauh lebih mudah, iya sekarang jauh lebih mudah semuanya. Ini masalah baru. Nah, masalah barunya adalah tadi ketika semua orang menggunakan perspektif bahwa materi itu adalah hal yang paling penting, dan yang dilupakan ini kompleks sampai sekarang yang menjadi kekhawatiran yang besar adalah musik seni itu kan kita langsung berhadapan dengan satu kata yang namanya kreasi, menciptakan sesuatu. Istilahnya dari hasil buah karya atau hasil pemikiran kita sendiri dijadikan satu hal tertentu gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah musik itu sampai ini mungkin salah satu aku bilang jadi level terendah permusikan di Indonesia ya. Aku bilang ketika orang-orang itu melihat ada satu karya tertentu bagus, mereka ambil di cover. Jadi ramai. Cover dengan
dengan apa ya, dengan harapan bahwa ini akan dilihat orang yang menyukai karya aslinya, dan ini juga akan dilihat, dan ini kan akan dapat duit gitu. Nah, mungkin hal yang sederhana kayaknya, sederhana banget. Oh, cover santai lah, cover nggak masalah. Apalagi pemerintah Republik kita tercinta ini juga sama sekali nggak ada ngurus soal legalnya dan segala macam ya. Yang terjadi adalah, yang aku takutkan adalah ke depan. Ketika kebanyakan orang ya, karena sudah terbiasa tidak menggunakan pikirannya sendiri untuk dengan berpikir sendiri, gitu. Pandangan, perspektifnya sendiri, kegelisahannya sendiri, mereka malah ngambil suara orang lain, ngambil pemikiran orang lain. Akhirnya orang-orang akan terbiasa tidak berpikir, akan terbiasa mengikuti apapun yang disediakan. Ini menakutkan kalau menurut. Ini menakutkan. Apalagi nanti kalau udah kita nyerempet politis misalnya ya, dengan gampangnya kita bakal disetir gitu. Ketika orang sudah tidak terbiasa berpikir dengan pikirannya sendiri, dengan gampang kita bisa disetir. Oh, sekarang udah bisa kita lihat kok indikatornya, gampang banget dilihat. Simpel lah, kalian misal semua sekarang pasti pegang smartphone lah ya. Kita buka misal IG gitu ya. Kita lihat komen dan segala macam. Kita bisa lihat seberapa gampang sih orang disetir sama isu. Gampang banget orang disetir. Ini rame. Iya. Kenapa? Karena pertama, kita sudah tidak terbiasa berpikir, kita sudah tidak terbiasa mempertanyakan sesuatu. Karena untuk kita bisa menghasilkan satu karya, otomatisnya kalau yang aku rasakan adalah aku harus mempertanyakan sesuatu. Aku dapat satu topiknya harus aku pertanyakan. Ini benar atau enggak sih? Aku punya satu perspektif tentang satu hal yang aku harus pertanyakan. Ini benar enggak sih sebenarnya? Nah, itu sudah sepertinya ini semakin perlahan kayaknya bukan punah ya, tapi dipunahkan. Oleh siapa? Nah, ini yang kita nggak tahu. Dan seremnya di situ kalau pikir. Jadi pada intinya yang dengan kondisi yang sekarang ini bisa dibilang orang pertama jadi malas berpikir ya, kreasi otomatis. Karena apa? Ya namanya lagu atau musik itu kan berhubungan langsung dengan proses berpikir, proses menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau yang sekarang malah, kalau aku ya seperti yang kata Mas Momo tadi, pernah itu sebelum awal-awal puasa dulu, ada satu lagu itu sampai trending ke-21 di YouTube itu lagu yang sama dengan orang yang berbeda-beda. Akhirnya kan ini kok selera kita jadi bergeser, bukan kayak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu orang itu mau cover lagu, orang itu pikir-pikir. Ini bedanya dengan yang lama nanti bagaimana? Aku masih ingat banyak dulu ada yang cover juga tapi beda banget gitu. Beda banget nuansanya, jadi beda. Ada yang jadi dari lagu yang slow tiba-tiba jadi ngebeat banget kan. Terus dan ketika itu sudah di cover oleh si band A, akhirnya band-band nggak berani nge-cover itu, takutnya malah takut jelek gitu kan. Jadi persaingan pada tataran bagaimana menciptakan sesuatu yang bagus gitu loh, yang bisa ada perbedaan dan tidak main sembarangan bikin gitu. Kalau sekarang lagu ini baru naik hari ini, besok sorenya udah baru naik pagi, sorenya udah ada covernya, itu dan langsung dirilis gitu loh di platform SoundCloud, Spotify, terus kemudian YouTube. Nah, yang pada akhirnya seperti yang kata Mas Momo tadi, orang jadi malas berpikir, tidak mau lagi menyalurkan pikiran-pikirannya, jadi terhambat, gampang banget disetir. Nah, tapi hal itu juga tidak hanya sampai di situ masalahnya, tapi sampai ke masalah kayak cipta gitu kan, hakian. Nah, Mas Momo sendiri kalau melihat fenomena cover ini seperti apa sebelum kita bahas soal haki? Karena Mas Momo aku tahu kemarin sempat ngisi beberapa kayak talk show soal haki ya. Nah, cuma sebelum itu kita bahas dulu soal fenomena cover ini seperti apa. Aku banyak itu lihat musisi-musisi bahas soal cover, tapi aku belum menemukan satu jawaban yang kayak ini sebenarnya cover itu sesuatu yang wajar. Ya wajar iya, tapi bagaimana dulu kan? Nah, kalau Mas Momo sendiri melihat fenomena cover ini yang bahkan tidak masuk akal lagi, satu lagu bisa sampai 50-20 orang yang cover. Ini topik hari ini sebenarnya topik yang paling penting adalah topiknya bisa kita kasih judul sebenarnya masalah topiknya. Musik sama dengan masalah. Semuanya sekarang sedang, apapun yang kita lihat semuanya sedang bermasalah. Karena kalau aku bahas Captain Jet nggak ada yang bahas
sampai yang terakhir reuni kemarin yang walaupun tidak bawa nama Kak Kenji, tapi ada satu yang menarik. Mas Momo ternyata pernah ngisi talk show soal engineering, terus kemudian yang soal haki. Nah, pas ini kebetulan banget, karena marak cover mengcover di tengah kemudahan sekarang untuk berkarya bagi musik. Nah, mau dengar dari perspektif Mas Momo. Kemarin, jadi nih ada cerita lucu sebenarnya. Jogja itu mungkin salah satu kota yang paling bertanggung jawab sebenarnya membesarkan kata cover itu sendiri. Orang ada di Jogja yang paling banyak follow subscribernya di YouTube. YouTube itu rata-rata dari Jogja semua. Jogja ini kota, aku bilang kota penuh bakat ya, karena di sini memang apa ya, heterogen banget istilahnya. Semua siapapun dari daerah manapun pasti banyak gitu loh di sini. Nusantara Indonesia ya, Nusantara kecil. Otomatis akan ada banyak sekali bakat di sini, karena memang ekosistem seninya Jogja ini mendukung banget untuk satu seni itu terjadi gitu, sesuatu yang bisa disebut seni itu terjadi. Oke, itu positifnya. Sekarang kalau tadi misal kita pikir bahwa kenapa sih orang kok, nah tadi yang menarik tadi dari Mas Is bahwa dulu kalau ada satu orang cover ini, yang lain nggak akan cover ini juga gitu loh. Berarti apa yang kita kehilangan di sini sekarang? Yang jelas kita kehilangan di sini adalah satu kata simpel yang namanya jati diri. Jati diri itu udah bukan sesuatu hal yang penting lagi akhirnya. Bahwa aku, ini pandanganku seperti ini. Aku pandanganku seperti ini. Itu kayaknya udah nggak ada. Sekarang jati diri itu bisa dibeli dengan mudah. Gampang banget pakai topeng pakai ini kita bisa dapat uang dengan gampang. Jati diri besok deh, misalnya. Mungkin dulu itu hal yang bisa apa ya, hal yang penting gitu ya, buat harusnya itu jadi hal yang penting gitu. Jati diri itu sesuatu yang bisa ditawar kalau menurutku ya. Nah sekarang itu jadi hal yang dilupakan gitu, hal yang dilupakan, dan hubungannya ntar sama urusan sosial dan budaya adalah gini, simpel. Kalau hal-hal kecil aja dari yang urusan lifestyle ini aja orang sudah kehilangan jati diri, apalagi kalau kita ngomong nanti tentang berbangsa gitu loh, jati diri bangsa gitu loh istilahnya. Jadi orang Nusantara ini kayak apa sih sebenarnya? Itu udah pada lupa semua gitu. Kenapa? Karena dari simpel aja jati diri mereka sebagai di lingkaran yang mereka ngerti aja tuh mereka udah nggak peduli gitu. Nah itu salah satu masalah lagi ya, Nah terus kalau masalah cover kemarin, ini belum lama berapa bulan lalu aku juga sempat ngomong di satu forum workshop ya, yang membahas waktu itu tentang maraknya cover, tentang pencurian karya, ya istilahnya. Di situ aku sempat ngomong, apapun ya, mau karya mau itu apapun ya, yang bukan milikmu gitu istilahnya, ketika itu kamu ambil dan dari yang kamu ambil itu kamu bisa menghasilkan sesuatu, kamu maling, ya kan? Sesimpel itu kan sebenarnya. Walaupun sekarang maling-maling sekarang ini gampang banget, tapi menurut legal ini aku sah-sah saja melakukan ini. Aku nggak berurusan sama legal gitu. Apapun yang legal itu belum tentu benar gitu. Perbudakan zaman dulu itu legal, tapi itu nggak benar. Benar ya. Jadi legal tuh kita selalu mengagung-agungkan bahwa kita ini negara hukum. Apa yang harus diagungkan dari situ? Gitu. Legal itu belum tentu benar gitu. Nah, hal itu yang selalu aku bicarakan sih dari kemarin ke banyak forum. Dan memang ternyata mungkin ini bukan topik yang populer untuk kita bicarakan ya, tapi ternyata di luar sana banyak anak-anak muda yang belum sadar gitu loh. Belum sadar ternyata, oh iya ya Mas ya, ternyata aku bisa loh melakukan, maksudnya aku bisa berpikir, aku bisa menelurkan pemikiranku sendiri, bisa menghasilkan satu karya sendiri. Yang jadi masalah adalah banyak sekali anak-anak muda sekarang ini tidak diedukasi untuk itu, tidak digiring untuk menjadi diri mereka sendiri, tidak digiring untuk menemukan satu permasalahan sendiri, kegelisahan sendiri, tapi mereka digiring hanya untuk ya sekedar pokoknya hobi, dapat duit, sekitar situ doang. Kekhawatiranku yang paling besar di situ istilahnya. Kalau nanti anak-anak muda ini pemikirannya hanya ke arah situ-situ saja,
mau jadi apa bangsa ini 10 atau 50 tahun ke depan gitu loh. Itu yang Jangankan ngomongin soal musik ya, bangsa pun kita bakalan. pasti akan ke situ. Jadi aku pikir gini, apapun yang berurusan dengan lifestyle, mau di sosial media, mau dimanapun dan segala macam, aku selalu sebut ini nih indikator sebenarnya. Kalau kita mau melihat kondisi bangsa, kondisi orang-orang yang ada di bangsa ini sekarang, paling gampang kita lihat di lapisan paling atas dulu nih, di lifestyle, di kebudayaan sehari-hari. Dari situ pasti kelihatan banget apa yang terjadi. Dan sekarang aku pikir ya ini sudah cukup mengkhawatirkan gitu. Cukup mengkhawatirkan kalau aku pikir. Jadi meskipun orang-orang yang mengcover lagu ini selalu bilang aku ini sesuai aturan undang-undang dan sesuai regulasi yang ada di Indonesia tidak melanggar, tapi bagi Mas Momo sendiri itu salah satu selain tadi bisa dibilang sebagai maling, itu bisa dibilang menghambat kita untuk berpikir, berkarya, nggak bakal maju-maju kan? Nggak bakal maju. Kita ngerasa berlari tapi kita nggak kemana-mana, cuma di tempat doang. Dan ada saat kalau aku pikir sih gini sih, kita selalu ngomong masalah legal ya, masalah hukum, masalah regulasi dan segala macam. Aku pikir ada yang di atas ini gitu loh. Yang di atas ini apa? Yang di atas ini humanisme gitu. Human, manusia. Orang yang udah berpikir berhari bikin karya, malah hasilnya tidak seberapa dengan orang yang main comot. Iya. Itu yang humanismenya yang memang tercederai sekarang itunya gitu. Dan apalagi kalau kita ngambil kata human, manusia. Aku ngambil satu quote yang populer banget ya, cogito ergo sum ya mungkin ya. Aku ada, ya karena aku berpikir gitu. Dan manusia yang tidak berpikir, aku yakin itu nggak bisa disebut manusia. Ya, otomatis ini kan juga akan berpengaruh di kayak musisi yang menciptakan karya itu kan dia jadi tidak kayak dia yang sudah susah berpikir, tapi malah orang lain yang mengambil apa yang dia pikir hasil dia berpikir itu. Nah, Mas sendiri kalau melihat perlindungan terhadap kawan-kawan musisi tentang hak cipta ini sendiri bagaimana Mas soal hak cipta yang sekarang? Yang aku tahu ya, terakhir ada undang-undang tentang itu kemarin tuh yang sempat aku bahas itu undang-undang tahun 2009 gitu ya. Itu pun kalau aku lihat pasal-pasalnya juga nggak lengkap ya. Yang di situ hanya dicantumkan tuh tentang ciri-ciri yang namanya plagiarisme itu seperti apa dan segala macam, tapi tidak ada sama sekali perlindungan benar-benar bahwa musisi dengan karyanya sebuah hak atas kekayaan intelektual itu tidak sepenuhnya dilindungi. Meskipun udah ada undang-undang 2009 itu. Meskipun udah ada. Dan akhirnya yang terjadi adalah sekarang teman-teman musisi itu mencari celah gitu loh, mencari celah dalam regulasi di mana kira-kira ya kan ini nggak lucu sebenarnya. Ini kayak orang yang harus bertarung melindungi rumahnya, kan nggak lucu. Rumahnya seharusnya nggak ada orang yang boleh ngambil ini, tapi dia harus bertarung terus untuk melindungi rumahnya. Apa yang dia punya malah dia yang harus berjuang keras buat yang ngambil. Ini kan lucu sebenarnya. Jadi ya maaf kata mungkin memang kita ini sedang dijajah gitu loh.